orang-orang pelanggar hukum segala macam ini dipilih, ini bahaya. Dari tangan kepolisian oknum aja udah berbahayanya seperti ini, 6 tahun berlarut didiamkan. Kalau Indonesia rakyatnya seperti kita ini nggak boleh kritik, apa jadinya? Diam begitu aja, nunggu geger dulu baru diproses, nunggu geger dulu baru diproses. Ini seharusnya presiden juga ya melek, nunggu geger dulu baru diproses, geger dulu baru ini. Udah kecaman orang banyak baru angkat bicara. Lamban sekali menangani hukum. Kemudian rakyat kecil yang ditumbalkan. Itu kita ini cari Dedi itu cari fakta agar bisa merangkumkan dari yang namanya pembicaraan orang-orang itu bisa dirangkumkan. Banyak dramanya jadinya seperti itu, Bu, ya. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Peggy Setiawan Cianjur bersahabat dengan polisi. Begini videonya. Orang yang diperbudak karena uang, ya kan? Jadi begitu. Kalau ibu mengatakan keterangan Deddy Mulyadi wawancara saya ini membuat gaduh, membuat ini Indonesia ini sepertinya enggak deh, Bu. Ya, kalau menurut saya. Karena dari rangkuman perjalanan Pak Deddy dari A sampai ke Z itu kita bisa merangkumkan fakta dan kenyataannya. Kebohongannya seperti apa, di situ udah mulai ada titik terang gitu. Kalau ibu keberatan tentang BAP awal itu diminta, keberatan alasannya apa gitu. Baiklah, itulah video Peggy bersama polisi. Pantasan saja polisi tidak berani menangkap Peggy Cianjur. Lihat saja dia berteman atau bersahabat akrab dengan polisi, bahkan dia bisa tersenyum tertawa bersama polisi. Apakah nanti polisi akan mau memeriksanya? Kita tunggu video selanjutnya. Kita lanjut videonya. Itu alasannya karena udah diuji di pengadilan. Kalau pengadilannya nggak jujur bagaimana? Kita ini butuh kejujuran, ya kan? Alasannya udah teruji di pengadilan, ya kan? Kalau dia udah diuji 2016 lalu di pengadilan, ya, kenapa mesti keberatan kalau kliennya itu diminta lagi keterangan ulang, BAP-nya diminta keterangan ulang untuk mengungkap kejujuran, kebenarannya, ya kan? Saya agak-agak curiga juga jadinya kalau yang kayak begitu, ya, memberikan keberatan tentang minta berkas BAP ulang itu, ya kan? Artinya omongan saya ini ya dicerna orang, ya kan? Sampai mereka mengeluarkan statement seperti itu. Untuk apa katanya meminta yang namanya state ulang? Artinya siaran langsung saya itu ada yang merekam, ada yang menyampaikan kan sama orang itu kan. Karena singkat dan simpel kata saya kan, kalau memang presiden kita itu taringnya panjang ya untuk keadilan, karena kasus Vina ini udah di dalam kepemimpinan yang namanya Bapak Jokowi. Ya kan, kalau seandainya Bapak Jokowi itu taringnya panjang, ungkap ini kebenaran ini, ya gampang kan, Bu, diminta ulang BAP-nya, BAP lama, saksi-saksinya. Apa susahnya? Karena itu banyak keterangan palsu, betul. Ya kan? Ada arahan penyidik, masa mengarahkan seseorang agar ujung-ujungnya mereka terpidana gitu. Ya kan? Nggak lucu lah. Banyak orang yang menggiring opini pakar-pakar hukum termasuk pengacara, ya kan, membelokkan ini asal cepat selesai gitu kan. Bukan masalah asal cepat selesainya, Bu. Kita butuh keadilan. Punya peri kemanusiaan dan keadilan enggak sih nurani kalian itu? Sebagai penegak hukum, sebagai katanya mendampingi klien-kliennya, ya kan? Terutama ya, itu banyak sekali orang yang baru menongol jadi pengacara, berlagak lebih hebat. Apa kehebatannya? Ya kan, bikin gaduh, bikin sayembara segala.
ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kalau keberatan ibu dengan ada sindiran kita di media sosial, minta BAP ulang, berkas BAP ulang, ya, minta dulu usut yang namanya pejabat pada 2016 lalu itu di Polda Jabar itu siapa, Ibtu Rudiana bersama siapa kala itu, di sekelilingnya juga itu Kapolrinya siapa, apa salah saya sebut-sebut itu, ya kan? Ya nggak salah kan, ini demi perikemanusiaan, ya, demi ideologi kita, ya, perikemanusiaan terutama sila kedua. Jadi tanda tanya saya kalau ada orang melindungi kliennya, diungkap kembali, BAP itu diminta kembali, kemudian BAP itu udah diuji di itu, tapi nyatanya toh nggak selesai, tapi nyatanya orang rakyat kecil yang dipenjarakan, tapi saksi yang sebenarnya berbohong gitu. Jadi jangan melindungi kejahatan menurut saya sih. Ya kalau kita di ini ya, Indonesia ini bukan masalah politik saat ini, butuh kejujuran. Disitulah kalau mau ya kejujuran itu dibuka, siapa saja dan siapa saja yang terlibat. Agar Indonesia ini bisa melek, bisa menentukan calon pilihannya pula ya kalau memang itu dibawa ke ranah politik, ya kan. Agar tidak salah pilih. Ya kalau orang-orang pelanggar hukum segala macam ini dipilih, ini bahaya. Dari tangan kepolisian oknum aja udah berbahayanya seperti ini, 6 tahun berlarut didiamkan. Kalau Indonesia rakyatnya seperti kita ini nggak boleh kritik, apa jadinya? Diam begitu aja, nunggu geger dulu baru diproses, nunggu geger dulu baru diproses. Ini seharusnya presiden juga ya melek, nunggu geger dulu baru diproses, geger dulu baru ini, udah kecaman orang banyak baru angkat bicara. Lamban sekali menangani hukum, kemudian rakyat kecil yang ditumbalkan. Itu kita ini cari Dedi itu cari fakta agar bisa merangkumkan dari yang namanya pembicaraan orang-orang itu bisa dirangkumkan. Banyak dramanya jadinya seperti itu, Bu, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata Ibu Widya tadi, dengan adanya Bapak Mulyadi yang menelusuri ke lapangan dan menanya langsung kepada yang bersangkutan, maka kita telah menemukan titik terang siapa pelaku dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kita hanya bisa berdoa dan berharap agar pelaku yang sebenarnya cepat ditangkap. Dan kita juga sebagai warga Indonesia juga selalu mendoakan apa yang terbaik untuk negara kita ini. Hukum harus ditegakkan. Sekian informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.